Ya, sekarang gue mau bahas sepak bola Indonesia. Sudah lama tidak update Just Live. Sekarang kita lihat semenjak liga diberhentikan, kita tahu bahwa Liga Eropa beberapa diberhentikan, beberapa yang sudah mulai. Nah, Indonesia ini gimana nih? Kita ini kan baru 3 putaran, oke? Nah, 3 putaran ini artinya perjalanan itu masih jauh. Jadi kalau gue bilang semoga PT LIB dan PSSI tidak mengambil keputusan yang gegabah, entah itu diberhentikan atau tidak. Kalau gue bilang masih sangat amat bisa untuk diteruskan, karena musim depan itu baru Februari Maret dimulai. Jadi buat apa ambil keputusan sekarang? Terlalu dini, mending lihat perkembangan di luar seperti apa. Kalau ada beberapa negara Eropa yang sudah memulai, kita lihat protokolnya seperti apa yang harus dilakukan. At least kita bisa belajar. Kalau Eropa kejauhan, lihat Korea lah. Korea itu kan kurvanya sekarang benar-benar menurun dari 10.500-an, 9.000 sembuh, berapa ratus meninggal, jadi sekarang tinggal 100-an, dan itu benar-benar menurun. Nah, kalau seandainya di Korea bisa, kenapa di kita nggak bisa? Tunggu kurvanya flatten terus menurun, baru kita ambil keputusan. Dan kalau di Indonesia, kalian tahu bahwa di Eropa gue bilang lebih baik diberhentikan karena terlalu banyak kasusnya, puluhan ribu yang kena dan meninggal. Tapi toh di sana diteruskan. Nah, kalau di Indonesia kasusnya beda. Kalau di Indonesia gue bilang ya kita tidak bisa ambil keputusan sekarang, nggak tahu pandeminya ini seperti apa, sejauh mana. Tapi at least jangan gegabah karena waktunya masih banyak. Lebih baik PSSI fokus membantu klub. Nah, ini kan klub, gue dengar terlalu banyak berita. Ada yang bilang 25% dipotong. Ya kalau pemain top sih nggak apa-apa. Kan gaji kita nggak terlalu banyak juga. Kalau pemainnya kelas bukan kelas top atau Liga 2, Liga 3, wah mereka hidup jadi susah. Mending kita fokus ke situ, atau PSSI fokus ke sana, membantu bagaimana klub ini bisa survive. Yang bikin gue agak pusing lagi, ditambah PSSI belum gaji asistennya karena lagi krisis. Kalau kita baca itu, waduh, ini yang repot karena biaya operasional itu kan tergantung jadi berjalannya pertandingan. Nah, semoga ini cepat selesai. Tapi PSSI definitely mulai sekarang itu harus fokus membantu klub, atau bukan kapan dimulai, membantu klub bagaimana PSSI dengan PT LIB bisa bekerja sama mencari solusi untuk para pemain bola ini, untuk liganya. Nah, kalau liga diberhentikan, timnas ini kan mau mulai lagi Oktober atau September. Di situ pun harus fokus ke sana. Kalau seandainya liga belum mulai, pemainnya itu bagaimana? Nggak bisa lu biarkan pemain 1-2 bulan lagi tanpa gaji atau hanya dengan 25%. Mereka sengsara, bukan pemainnya aja tapi juga staffnya di klub itu kan banyak banget. Bagaimana mereka bisa survive? Apakah iya semua dibayar? Kalau nggak dibayar full, oke, dipotong. Nah, ini kan rata-rata gajinya harusnya tidak terlalu besar kalau lu sebagai staff bekerja di klub. Dan klub kita itu kan bukan klub seperti di Eropa yang punya dana cukup besar. Nah, ini yang gue bilang, gue lebih concern kepada staffnya ini, apakah mereka bisa survive, dan kalau enggak, bagaimana si PSSI ini membantu klub. Dan yang gue mau bahas satu lagi soal ini, gue baca di media ada 3 direktur PT LIB yang mengajukan, menurut media mengajukan surat mosi tidak percaya, yaitu direktur bisnis, direktur keuangan, dan direktur operasional. Orang kok bikin ribut dan ini itu. Kalau gue melihat ini sangat hal yang positif ya. Jadi gini,
PT LIB itu kan yang punya klub plus PSSI punya saham, dan mereka berada di bawah naungan PSSI lah, oke? Tetap PSSI yang paling besar yang bertanggung jawab. Cuman kita selalu bilang, oh PSSI itu isinya negatif semualah, orang yang tidak bisa dipercaya, mafia ini itu dan lain-lain. Nah sekarang timbul bahwa ada sebuah friksi. Gue melihatnya ini adalah sebuah kejadian yang layak lahir dari sebuah organisasi yang bekerja sesuai dengan demokrasi, transparansi. Nah ini kan lahirnya keluar di media. Gue tidak tahu apakah sengaja dikeluarkan di media atau kecolongan sampai keluar ke media. Sekarang kita lihat bahwa seorang direktur memprotes terhadap ketua PT LIB bahwa mereka suka di skip, tidak dilibatkan, tidak ada tanda tangan. Nah di sini gue melihat harusnya ini sudah dari kapan tahun terjadi, bukan sekarang aja. Kenapa dari kapan tahun terjadi? Karena di sini kita lihat demokratisnya PSSI dan PT LIB, bahwa friksi itu terjadi. Kalau dulu kan nggak pernah kita lihat ginian, selalu semua seolah-olah berjalan lancar, tapi prestasinya amburadul. Nah sekarang kita lihat bahwa demokrasi ini ada di PT LIB, dan bahkan kalau gue bilang lebih banyak keluar lebih bagus, biar kita penikmat sepak bola Indonesia melihat mereka ini bekerja. Entah bekerjanya benar atau tidak, yaitu nomor 9. Itu pelan-pelan akan masuk ke publik. Bahwa ada perbedaan pendapat, itu hal yang sangat bagus. Bahwa sampai masuk ke publik lebih bagus lagi. Ya, jadi jangan berpikir negatif bahwa oh belum apa-apa udah ribut. Enggak, sekarang dulu itu nggak pernah ribut. Ributnya beda, kita nggak pernah tahu. Nah, semoga dengan friksi ini kita akan mengarah ke jalan yang benar. Adalah silaturahmi antar mereka, biar solusi kedepannya itu akan lebih bagus demi sepak bola Indonesia. Kalau sekarang dikomplain bahwa Dirut tidak melibatkan para direkturnya, semoga ke depan lebih melibatkan para direkturnya. Dan ini kan semua demi kepentingan Indonesia. Kalau gue dengar apa yang dilakukan PSSI itu sudah bagus banget. Hanya pengurus baru belum kelihatan karena kasus masalah virus ini. Tapi ya gue harap kita semua lebih jernih lah pemikirannya, lebih tetap mendukung PSSI, mendukung PT LIB, lebih fokus ke hal-hal yang bisa kita bantu daripada melihat hanya sisi negatifnya. Prestasi itu akan lahir kalau semua berjalan dengan benar. Mending kita coba membantu staff-staff yang ada di klub atau membantu klub bagaimana cara ini. Gue kasih contoh klub gue di Belanda, FC Utrecht. Itu kan karena Liga Belanda diberhentikan oleh KNVB atas rekomendasi pemerintah, masih ada terutama untuk yang punya pegang karcis terusan yang abonemen setahun, itu kan masih ada beberapa match yang harus dibayar, yang harus dilakukan. Jadi FC Utrecht dan klub lainnya juga yakin itu ingin memberi kompensasi kepada pemegang kartu terusan ini, abonemen ini, oke? Dan itu banyak, itu mungkin kalau nggak salah sekitar mungkin 10-15 ribuan di FC Utrecht. Tahu apa yang dilakukan fans? Jangan terima duit dari FC Utrecht, jangan mau kalau Utrecht mau ingin mengembalikan duitnya. Kenapa? Karena di masa susah ini kita harus mendukung. Fansnya pun demikian. Gue tidak mau membandingkan karena
situasi finansial di sana klubnya kan berbeda dengan sini. Tapi ini adalah sebuah contoh bahwa fans bisa membantu klub yang kesulitan. Semua klub di Belanda itu kesulitan. Kayaknya nggak sampai bangkrut, tapi kesulitan. Nah, ini salah satu cara fans, sebuah bentuk membantu mendukung klubnya. Dan fans itu juga bisa membantu. Fans kayak Persija itu kan fans base-nya gede banget. Nah, mungkin bisa bekerja sama membantu ke hal-hal yang positif. Jadi jangan semua kita harus berpikir negatif. Karena banyak hal yang kita bisa lakukan demi sepak bola Indonesia asal kita berpikir positif. Oke? Itu aja dulu update tentang sepak bola Indonesia. Thank you.